Silat harimau yang mematikan. Silat atau sile Minangkabau adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sile penting untuk pertahanan nagari terhadap ancaman dari luar. Salah satunya silat harimau, namun diyakini tidak sembarang orang dapat memiliki ilmu bela diri tersebut. Pencak silat harimau yang terkenal di Minangkabau dan diyakini silat tua di Minangkabau. Di tanah Minang, bela diri ini biasa dikenal dengan sebutan sile harimau. Sebagai salah satu varian dari aliran pencak silat, sile harimau meniru gerakan harimau seperti melompat dan menendang. Di zaman informasi, silat harimau ini telah diperkenalkan pertama kali melalui film Marantau tahun 2009 dan beberapa film Hollywood lainnya. Hingga film yang berjudul Black Panther juga disebut-sebut memiliki ciri khas silat harimau. Berikut ini kami rangkum silat harimau dari berbagai sumber. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Sejarah silat harimau. Silat harimau tidak diketahui mulai kapan mereka ada dan siapa pencetusnya. Silat harimau diturunkan secara lisan saja, namun tidak tercatat dalam sejarah. Namun jika dirujuk dari buku berjudul Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silat Minangkabau karangan Mit Jamal pada tahun 1986, maka dapat diketahui bahwa para pendiri dari sile Minangkabau adalah sebagai berikut. Datuk Suri Dirajo diperkirakan berdiri pada tahun 1119 Masehi di daerah Pariangan Padang Panjang, Sumatera Barat. Kambiang Utan diperkirakan berasal dari Kamboja. Harimau Kampo diperkirakan berasal dari daerah Champa. Kusiang Siam diperkirakan datang dari Siam atau Thailand. Anjiang Mualim diperkirakan datang dari Persia. Salah seorang mahaguru silat harimau Minangkabau adalah Edwel Yusri Datuk Rajo Gampo Alam yang akrab dipanggil Datuk Edwel yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 6 Juli 1963. Datuk Edwel mewarisi ilmu silat harimau dari kakek buyutnya Inya Anggui yang dikenal memiliki ilmu telepati turun-temurun dengan harimau Sumatera di hutan dekat kampung halamannya Balingka Agam, Sumatera Barat pada masa kolonial. Memiliki gerakan seperti harimau. Dikatakan silat harimau karena gerakan yang digunakan menyerupai harimau. Selain itu, kuda-kuda atau jurus awal pada silat ini menggunakan gaya seperti harimau. Ada juga yang menyebutkan jika pesilat ini menguasai silat harimau, maka mereka akan berubah wujud menjadi harimau. Mitos seperti ini sangatlah kental dan juga semakin santer terdengar. Karena memang didesain untuk mematikan lawan dengan jurus-jurus berbahaya dengan menyerang langsung daerah vital musuh, baik dengan gaya lenting atau terkam harimau. Oleh karena itu, silat harimau kemudian dikenal dengan silat beraliran keras. Memiliki teknik yang khas. Untuk silat harimau, teknik yang harus dikuasai ada teknik akrobatik dan juga teknik bela diri sigap. Karena gerakan silat harimau memerlukan kecekatan pesilatnya dan juga tubuh yang luwes. Dalam gerakan silat harimau, pesilat bisa saja menaiki tubuh musuh hanya dengan berlutut atau dengan gerakan menangkap. Selain teknik tangkapan, gerakan silat harimau juga menggunakan teknik kuncian. Gerakan ini terkenal cukup menyakitkan dan membuat lawan tak berkutik dan hanya bisa merebah di bawah dengan tubuh yang tidak bisa melawan balik. Teknik agak kasar lainnya adalah silat ini mengikuti harimau yang menggunakan cakar sebagai senjata untuk menyerang lawan, dan hal tersebut dipraktekkan pesilat. Cakaran mengarah ke leher, muka, dan juga bagian vital dari lawan. Teknik ini menjadi ciri khas yang tidak ada pada silat lainnya. Memiliki nilai filosofis. Keunikan lain yang dimiliki silat harimau antara lain dengan filosofi langkah ampe yang begitu tertanam di orang-orang Minang. Para guru memberikan pendalaman agama di setiap sesi latihan guna memperkuat iman dan mental anak didiknya. Sebagaimana kutipan akta
aktor sinetron Laga Amarzoni dalam cuitannya. Berdiri alif adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langkah lam, langkah meminta restu ibu, bumi yang dipijak kepada segala yang ada, terutama Sang Pencipta. Langkah H, langkah memohon izin kepada ayah atau langit untuk meminta panoramik kekuatannya. Langkah mim, langkah garak raso yang dimaksud menunggu gerak dari Allah Sang Pencipta. Dan dalam segi seni pemahaman filosofi silat harimau, ada 4 tingkatan jenis manusia, yaitu urang nanda urang, artinya manusia yang bukan seperti manusia. Urang nan takah urang, manusia yang seperti manusia. Urang nan kajadi urang, yaitu manusia yang akan jadi manusia. Urang nan sabana urang, artinya manusia yang sebenarnya manusia. Latihan yang sulit. Latihan yang dilakukan oleh para pesilat harimau pun cukup berbeda dengan silat-silat lainnya. Biasanya para pesilat akan berlatih pernafasan atau menegaskan gerakan kuda-kuda stabil dan kokoh. Pada silat harimau, latihan yang dilakukan tidak hanya itu saja. Mereka diharuskan untuk melakukan berbagai latihan yang cukup unik, seperti menghancurkan biji-bijian yang berguna untuk melatih ketajaman pesilat melawan musuh. Kemudian menusuk biji-bijian karena mengasah cakar yang digunakan sebagai senjata untuk melawan dan meremas pasir yang berguna untuk membantu kepekaan tangan terhadap lawan dan musuh. Latihan ini pun memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menguasainya. Walaupun sulit, silat harimau termasuk kebudayaan daerah Sumatera Barat yang harus terus dilestarikan.